Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan materi akuntansi. Masih dengan Pak Dayat, Guru Ekonomi SMA Negeri 35 Jakarta. Kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jurnal umum. Sekarang kita akan membahas posting dan neraca saldo. Masih ingat perusahaan jasa itu apa? Itu perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Ada yang bergerak dalam jasa angkutan, ada angkutan laut, angkutan udara, angkutan darat. Ada juga yang kalau sekarang ada ojek online, ada lagi bengkel, kemudian perbankan, baik yang konvensional maupun syariah, kemudian juga penjahit, salon, lalu juga kegiatan lain seperti cuci mobil, kemudian asuransi, dan sejenisnya. Kemudian setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan nanti mampu melakukan analisis siklus akuntansi perusahaan jasa dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari apabila kalian membuka usaha jasa. Oleh karena itu, materi ini bertujuan melalui proses mengamati langsung tayangan video dan atau membaca buku ekonomi kelas 12 tentang siklus akuntansi perusahaan jasa dengan model project based learning dan metode diskusi serta penugasan, kalian dapat menganalisis dan mempraktikkan siklus akuntansi perusahaan jasa sebagai sistem informasi secara disiplin, teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Siklus akuntansi perusahaan jasa sudah kalian mulai pelajari, mulai dari adanya bukti transaksi, kemudian jurnal juga sudah diharap kalian sudah menguasai. Nah, hari ini kita akan membahas tentang buku besar melalui proses posting. Ini yang akan kita bahas. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas neraca saldo. Neraca saldo masih kita bahas di hari ini juga, di pertemuan ini, yaitu kelanjutan dari buku besar. Kemudian menyusun jurnal penyesuaian dan kertas kerja, lalu nanti menyusun laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, sampai dengan menyusun jurnal pembalik. Ini yang akan kalian pelajari. Jadi sekarang kita akan membahas tentang buku besar dan neraca saldo. Atau kalau kita lihat dalam bentuk bagan seperti ini, bahwa siklus akuntansi ini ada mulai dari tahap pencatatan, ini sudah kita lalui, ada bukti transaksi, ada jurnal umum, dan buku besar. Bukti transaksi dan jurnal umum sudah kalian pelajari. Hari ini kita akan membahas buku besar, lalu masuk ke tahap pengikhtisaran, yaitu neraca saldo. Berikutnya jurnal penyesuaian, kertas kerja, tahap pelaporan, sampai dengan tahap penutupan. Baiklah, kita mulai. Apa itu posting? Nah, posting itu adalah pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar. Lalu buku besar itu apa? Nah, buku besar adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Artinya, dalam setiap jurnal terdapat banyak buku besar. Nah, setiap akun memiliki satu buku besar. Jadi misalnya ada akun kas, ada akun piutang, akun perlengkapan. Nah, itu memiliki buku besar sendiri-sendiri. Ini contoh bentuk buku besar. Yang pertama ada bentuk 2 kolom. Debit di sisi kiri, kredit di sisi kanan. Ada nama akun dan nomor akun. Nah, ini ada tanggal, keterangan, referensi, debit. Ini sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan, tanggal, keterangan, referensi, kredit.
Ini disebut bentuk 2 kolom. Yang kedua, bentuk T. Nah, ini juga hampir sama, debit di sebelah kiri, kredit di sebelah kanan. Tapi ini bentuknya lebih sederhana. Di sini hanya nanti dicantumkan hanya tanggal dan nilai transaksi. Tidak ada keterangan, tidak ada referensi, jadi hanya tanggal dan nilai transaksi. Ini juga sama, sebelah kanan tanggal dan nilai transaksi. Berikutnya ada bentuk 3 kolom. Nah, bentuk 3 kolom ini lebih lengkap, ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada debit, ada kredit, ada saldo. Nah, saldonya hanya 1 kolom. Nah, beda lagi yang keempat yang paling lengkap yaitu bentuk 4 kolom. Tuh ada nama akun, ada nomor akun, ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Nah, saldonya ada 2 kolom, yaitu debit dan kredit. Nah, yang paling banyak digunakan yaitu bentuk 4 kolom. Langkah-langkah melakukan posting. Yang pertama, siapkan buku besar sebanyak akun yang ada pada jurnal umum. Jadi yang ada di jurnal umum dihitung ada berapa tuh akunnya, siapkan buku besarnya. Kemudian pindahkan tanggal jurnal umum ke tanggal buku besar. Lalu pindahkan nilai debit yang ada di jurnal umum ke debit yang di buku besar. Begitupun kredit dari jurnal umum pindahkan ke nilai kredit buku besar. Lalu saldo diisi dengan selisih nilai antara transaksi baru dengan transaksi sebelumnya. Jadi kalau di sebelumnya ada nilai, ada saldo, diselisihkan yang besar dikurangi yang kecil. Nah, apabila debit lebih besar dari kredit, maka pasti selisihnya saldonya debit. Begitupun kalau debit lebih kecil dari kredit, maka saldonya pasti kredit. Sementara bila transaksi baru dan sebelumnya sejenis, misalnya debit dengan debit atau kredit dengan kredit, maka saldonya pun sesuai dengan sisi tersebut. Kalau debit dengan debit, saldo pasti debit. Kredit dengan kredit, saldo pasti kredit. Nah, berikutnya, catat nomor halaman jurnal umum pada referensi buku besar. Nah, inilah fungsi dari referensi, baik yang ada di jurnal umum maupun di buku besar. Nah, referensi yang ada di buku besar isinya adalah nomor halaman dari jurnal umum. Sementara referensi yang ada di jurnal umum isi dengan kode akun. Lalu berikutnya, keterangan atau penjelasan singkat yang ada di jurnal umum dapat dipindahkan. Artinya bisa dipindahkan, tidak dipindahkan pun tidak apa-apa, ke kolom keterangan yang ada di buku besar. Perhatikan contoh praktek posting berikut ini. Misalnya, ini contoh jurnal umum milik dari Arifin Motor pada periode 31 Juli 2020. Ini kalian bisa lihat dari pekerjaan pada pertemuan yang lalu menyusun jurnal umum. Nah, ini. Lalu kita ambil contoh. Misalnya di sini ada beberapa akun, ada kas. Tuh, kasnya beberapa kali, ada tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 12, dan seterusnya sampai dengan tanggal 29. Modal hanya sekali, perlengkapan ada 2 kali, ada tanggal 3, ada tanggal 30, dan seterusnya. Jadi setiap akun ini memiliki buku besar tersendiri dengan kode tersendiri yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu-lalu. Kita lihat contoh berikut ini. Dari jurnal umum milik Arifin Motor tadi, apabila kita ambil sebagian, misalnya jurnal umum ini halaman 1, nih misalnya ada beberapa transaksi, tidak semuanya karena tidak memungkinkan kalau kita cantumkan secara keseluruhan maka tidak terlihat karena terlalu kecil. Nah, dari mulai tanggal 1 sampai dengan akhir periode ada jumlahnya. Lalu kita lihat misalnya kas.
Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 itu, lihat yang kas. Lalu kita siapkan buku besar kas. Misalnya ini, buku besar kas. Kode akunnya 111. Ini dalam ribuan. Nah, tanggal 1, nah, tanggalnya pengisian mulai dari tahun, kemudian bulan, tanggal 1. Referensi isi dari jurnal umum, JU halaman 1. Ada data 5 juta. Coba lihat lagi. Tanggal 1, nah ini, kas. 5 juta di debit. Nah, yang 5 juta ini pindahkan ke buku besar kas. Karena 5 juta ini dipindahkan ke buku besar, referensinya diisi dengan kode akun kas, yaitu 111. Lalu yang 5 juta pindahkan ke buku besar kas. Tuh, tanggal 1, referensi isi jurnal umum halaman 1, 5 juta di debit. Maka saldonya juga 5 juta. Kemudian lihat lagi tanggal berapa di jurnal umum yang ada kas. Ternyata tanggal 3. Tanggal 3 ada kas. Nilainya 1 juta tapi dikredit. Nah, yang 1 juta ini mari kita pindahkan ke buku besar. Tapi sebelum memindahkan, sebagai bukti bahwa 1 juta ini dipindahkan, di kolom referensinya kita isi kode 111. Baru pindahkan 1 juta di kredit. Tanggal 3. Nih, tanggal 3. Referensinya tetap JU halaman 1. 1 juta di kredit. Dengan demikian, saldo kas sampai dengan tanggal 3, 5 juta di debit, kemudian di saldo tanggal 1, tanggal 3 ada tambahan 1 juta di kredit. Debit berarti dikurangi dengan kredit. Dengan demikian sampai tanggal 3, saldo kas 4 juta. Itu ya, sampai tanggal 3. Berikutnya, lihat lagi buku jurnalnya, tanggal berapa lagi yang ada kas. Nah, ini. Dan seterusnya ke bawah sampai dengan tanggal 29. Nah, jadi setiap ada kas di kolom referensi isi dengan kode akun dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, masukkan ke buku besar kas. Nah, ini diantaranya tuh tanggal 3, tanggal 10 dan seterusnya sampai tanggal 29. Apabila kalian mengisi secara benar dari tanggal 1 sampai tanggal 29, ternyata saldo kas sampai dengan akhir bulan berjumlah 3.830.000. Ini namanya saldo kas pada bulan Juli 2020. Sampai di situ bisa dipahami? Nah, kalau belum, ulang lagi. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Contoh berikutnya untuk utang usaha. Utang ini kode akunnya 211 atau 211. Ini dalam ribuan rupiah. Coba kita lihat kembali di jurnal umumnya, tanggal berapa ada utang. Nah, ternyata ada utang tanggal 3 sebesar 5 juta kepada toko Amuba. Nah, lihat yang utang bukan yang 5 juta yang didebit, tapi yang dikredit. Kalau yang didebit ini peralatan. Nah, utangnya 5 juta. Kalau mau dipindahkan ke buku besar utang usaha, maka referensinya isi. Lurus dengan utang usaha, kode utang yaitu 211. Sebesar 5 juta di sisi kredit. Pindahkan ke buku besar utang. Nah, tanggal 3 tuh keterangannya toko Amuba. Jurnal umum halaman 1 senilai 5 juta. Maka saldonya juga 5 juta. Sama-sama dikredit. Lalu lihat lagi tanggal berapa yang ada utang. Lihat di jurnal umumnya. Ternyata ada di tanggal 29. Nah, tanggal 29 ini utangnya di debit 500.000. Maka berarti lurus dengan utang, ini harusnya diisi dengan kode akun 211. Kalau kode akunnya sudah isi, maka 500.000 itu di debit pindahkan ke buku besar utang usaha. Nah, ini tanggal 29.
toko amuba, jurnal umum 500.000. Maka dengan demikian nilai utang usaha yang tadinya 5 juta, nah dikurangi 500.000 tinggal 4.500.000. Itu ya. Itu contoh. Berikutnya kalian kerjakan sendiri. Lihat di LK-nya. Nah, berikutnya. Ini catatan nih. Apabila pada periode atau bulan sebelumnya sudah ada saldo, maka tanggal mulai awal periode. Maka tanggal dimulai dari awal periode. Keterangan diisi dengan saldo dan referensi diisi dengan checklist. Kita ambil contoh. Misalnya, buku besar perlengkapan. Di neraca saldo bulan Juni tanggal 30, nilai perlengkapan 500.000. Sedangkan pada jurnal umum tanggal 3 Juli 2020 ada data 1 juta, maka postingnya adalah. Nah, jadi sekali lagi, kalau ada data di periode sebelumnya, pencatatannya seperti ini. Tanggal 1. Jadi kalau di bulan Juni tanggal 30, maka di sini tanggal 1. Keterangannya tulis saldo. Referensinya di checklist seperti ini. Berapa saldo di bulan sebelumnya? Tadi 500.000, pindahkan ke kolom saldo. Karena ini perlengkapan, maka saldonya hampir pasti ada di debit. Ini bagian dari harta. Lalu dikatakan pada tanggal 3 Juli ada data perlengkapan 1 juta di debit. Maka tulis di sini tanggal 3. Referensinya jurnal umum halaman berapa? Misalnya halaman 1. Cantumkan di referensi 1 juta. Dengan demikian sampai dengan tanggal 3 Juli berarti perlengkapan 500 ditambah 1 juta. Jadi 1.500.000. Itu kalau ada saldo. Gitu ya. Nah, selanjutnya dari jurnal umum milik Arifin Motor, apabila sudah diposting semua akun yang ada, maka referensi ini akan terisi seluruhnya seperti ini. Ya, dari mulai kas sampai dengan akumulasi penyusutan peralatan. Ini sudah terisi. Artinya kalau sudah penuh seperti ini, semua data yang ada di jurnal umum sudah dipindah bukukan. Ya. Nah, berikutnya, kalau sudah dipindah bukukan, sudah pasti semua akun akan memiliki saldo. Saldo-saldo itulah nanti yang akan dipindahkan ke neraca saldo atau trial balance. Yaitu daftar yang berisi seluruh nama akun beserta saldo total tiap akun disusun secara sistematis sesuai kode akun. Fungsinya, persiapan laporan keuangan sebagai bahan untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian, pencatatan, tempat pencatatan informasi atau saldo keuangan perusahaan, lalu bisa juga untuk koreksi agar tidak terjadi kesalahan. Kenapa bisa dikatakan koreksi? Karena sisi debit dan kredit harus seimbang. Kalau tidak seimbang harus dikoreksi. Nah, itu. Kemudian alat monitoring perusahaan. Nah, ini format neraca saldo, ada nama perusahaan, ada neraca saldo, ada periodenya, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, kolomnya ada nomor akun, ada nama akun, kemudian debit dan kredit. Nomor akun tinggal mindahkan nomor akun yang ada di buku besar, begitupun nama akunnya. Nah, debit kreditnya lihat di saldo tiap-tiap akun berapa nilainya. Nah, nomor akun diisi dengan kode akun yang bersangkutan, tadi yang ada dari buku besar. Nama akun diisi nama akun dari buku besar juga. Usahakan nama dan kode akun itu berurutan dari harta, utang, modal, pendapatan sampai dengan beban. Debit untuk mencatat saldo akun debit dari tiap akun, begitupun kredit. Bila data sudah semua dimasukkan, jumlahkan kolom debit, begitu juga kolom kredit. Jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Nah, kita lihat.
dari Arifin Motor neraca saldo periode 31 Juli 2020 dalam ribuan rupiah. Nah, tadi sudah kita ambil contoh kas. Saldo kas yang ada di buku besar, kita lihat dulu saldo kas yang ada di buku besar untuk Arifin Motor ini. Nah, ini 3.830.000. Ini yang dipindahkan ke neraca saldo, 3.830.000. Pindahkan ke neraca saldo. Nah, ini neraca saldo milik Arifin Motor. Tuh. Kode akunnya 111 kas 3.830 di debit. Begitupun akun lain dengan nomor yang berurutan dari nomor 111 dan seterusnya. Dari harta, utang, pendapatan, sampai dengan beban. Harta, utang, modal, pendapatan, sampai dengan beban. Kalau semuanya sudah dimasukkan ke dalam neraca saldo, nanti debit dijumlahkan, kredit dijumlahkan. Jumlah debit dan jumlah kredit harus seimbang. Kalau tidak seimbang, kalau tidak sama, cek lagi. Mungkin ada kesalahan dalam perhitungan. Nah, kalau dikerjakan secara benar, maka neraca saldo milik Arifin Motor akan mencerminkan data seperti ini. Kas 3.830, piutangnya tidak ada, perlengkapan 850.000, peralatan 5 juta, ini semuanya di debit. Kemudian Praif Arifin 100.000 juga di debit, beban perlengkapan 150.000, beban listrik 100.000, beban reparasi 20.000, beban penyusutan peralatan 50.000. Dijumlahkan ternyata hasilnya 10.100.000. Lalu sisi kreditnya terdiri dari akumulasi penyusutan peralatan 50.000, utang usaha 4.500.000, modal Arifin 5 juta, dan pendapatan jasa 550.000. Dijumlahkan, ternyata sisi kredit juga jumlahnya 10.100.000. Berarti ini seimbang. Nah, jadi harapannya seperti itu. Jadi dengan demikian, kalau tidak seimbang, cek lagi. Ini bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mengecek apakah yang dikerjakan itu betul atau salah. Sampai di situ kalian pahami. Kalau belum paham, ulang lagi dari awal. Kemudian coba kerjakan latihan yang sudah disiapkan. Ya, demikian materi ini. Silahkan baca lagi, putar lagi apabila kalian merasa belum paham. Sampai jumpa pada materi lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.